Dulu waktu SMA itu kelas 9 itu sudah mulai kelas 12 ya. Kelas 3 itu sudah mulai berpikir ini setelah ini mau kemana. Dari situ punya ketertarikan nanti mau bekerja di kantor karena pakaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara dimanapun berada, berjumpa lagi dalam program Bercerita Santai pada malam hari ini. Alhamdulillah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah. Malam hari ini kita akan bercerita santai dengan salah satu ustadz dan juga khatib di masjid kita. Beliau telah lama berinteraksi dengan masjid kita dari sebelum selesai pembangunan, sudah pernah datang kemudian memberikan pengalaman ilmunya kepada remaja terutama, dan seringkali bertemu di luar masjid. Malam hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang anak rantau yang jauh sampai di Manado, tidak ada keluarga yang besar yang banyak dan bisa bertahan, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah stabil kondisinya, baik pekerjaan maupun keluarga. Kita sapa Kak Samsul Laseri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Samsul? Alhamdulillah sehat Kak, alhamdulillah. Tampilannya ini sekali Kak, sporty. Iya, tampilan mengikuti perkembangan anak muda tuh. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini Kak Samsul silaturahim bertemu dengan kita untuk sharing-sharing pengalaman, kemudian juga harapannya bisa memberikan motivasi buat kita di sini jamaah, terlebih khusus kepada para remaja dan juga para pemuda, bagaimana harus menghadapi situasi kondisi yang semua orang merasakan apa yang dinamakan dengan kesulitan dalam kehidupan. Kak Samsul dari kapan di Manado? Saya di Manado sejak 2009. 2009. Apa alasan sampai di Manado? Alasan sampai di Manado kemarin ketika lulus SMP, ya ditawarkan sama orang tua, dikasih dua pilihan, mau ke Manado, di sini ada Om tinggal di Winangun, atau ke kampung orang tua di Buton. Di Buton. Iya, Sulawesi Tenggara. Dua pilihan itu. Kalau di kampung kenapa? Nggak ada SMA? Di kampung nggak ada SMA, cuman ya ingin cari pengalaman. Karena iya kakak laki-laki juga sejak lulus SD itu sudah merantau, sudah keluar. SD? Iya, lulus SD kemudian SMP-nya di kampung orang tua di Buton. Jadi ikut jejak cuma lain Iya, lain arah. Kak Samsul ini aslinya mana sih? Aslinya mana? Saya kalau asli orang tua itu Buton. Orang tua Buton. Ayah ibu Buton dua-dua. Cuman sekarang sudah domisili di Maluku Utara. Di mana? Di Kabupaten Taliabu. Taliabu. Iya. Taliabu ke Manado apa berapa lama perjalanan? Kalau dulu waktu awal itu naiknya kapal barang. Karena di sana kan terkenal dengan ini ya, petani sama nelayan. Dan kebanyakan petani, hasil tani di sana semisal cengkeh dengan kopra itu biasanya kalau tidak antar di Bitung kirimnya ke Luwuk. Jadi dua tempat itu. Iya. Jadi kalau tidak ke Luwuk ke Bitung. Kemarin waktu itu ada lulus SMP itu kebetulan ada ini
orang tua selesai kerja kelapa tuh, kemudian dibuat jadi kopra, dan kopra itu diantar ke Bitung. Oh. Jualnya ke Bitung. Iya. Jadi apa? Ngikut arah kapal. Iya, kalau kapal Keluuk mungkin sekolah di Keluuk. Kak Samsul berapa bersaudara? Kalau untuk saudara sebenarnya kalau total semuanya dari yang hidup sampai meninggal itu 10 orang, Ustaz. 10 orang anak ya. 10 orang anak kandung, cuman yang meninggal 5 orang meninggal, sekarang tersisa 5 orang. 5 orang, ada 3 kakak, 1 adik, saya anak keempat yang tersisa sekarang. Berarti keluarga besar ya? Keluarga besar dan keluarga banyak. Yang di kampung siapa? Nggak ada? Sekarang di kampung itu ada 2 kakak. Oh, kakak di kampung. 2 kakak. Yang di Buton? Di Buton 1 kakak paling tua. Kakak pertama di Buton, di Taliabu. Iya. Ini Kak Samsul ini dulu waktu Dapa itu karena Kak Samsul satu angkatan dengan Sepangan? Iya, Pak. Satu angkatan cuman beda jurusan. Iya, satu angkatan dengan Umi. Sering ketemu waktu Umi KKN di mana? Desa Belang. Ya, di Desa Belang. Itu sering ketemu, sering ngobrol, jadinya apa? Lebih banyak bercerita tentang pengalaman. Terus Kak, dari SMA-nya di mana? Di Manado. SMA-nya di Manado di SMA 6. SMA 6 di mana ini? Taas. Taas. Dari SMA itu Kak Samsul emang niat mau kuliah atau dari SMA ya. Mau kerja atau mau apa? Dulu waktu SMA itu kelas 9 itu sudah mulai kelas 12 ya. Kelas 3 itu sudah mulai berpikir ini setelah ini mau kemana. Dan kemarin secara pribadi sebenarnya ingin hidup mandiri, tidak mau membebani orang tua. Nah, saat itu ibu anak itu kuliah di STIMIK Parnaraya, ambil jurusan ekonomi atau akuntansi, saya lupa. Kemudian dari situ punya ketertarikan nanti mau bekerja di kantor. Karena motivasinya bukan itu, Sah. Maksudnya Ibu Mela kan kuliah. Iya, kuliah. Kuliahnya maksudnya bukan. Rencananya mau kuliah di situ juga. Motivasi ingin kerja di kantor sebenarnya sederhana, karena pakaiannya. Karena lihat kalau ke sekolah, bukan karena gaji, karena pakaiannya ini keren gitu. Jadi karena waktu ke sekolah kan sering lihat orang-orang pulang kerja yang dari kantor itu pakaiannya rapi gitu. Jadi motivasinya itu kelihatan kerja. Iya, kelihatan ini gagah nih kalau punya pakaian seperti itu. Makanya cuman setelah itu, walaupun waktu kemarin sementara sekolah itu sempat diskusi juga dengan Om. Di kampung itu ada salah satu kenalan juga yang dia jadi pengacara tuh. Makanya kemarin waktu sekolah ingin jadi pengacara awalnya. Oh, gitu. Ingin jadi pengacara karena motivasinya itu ada orang di kampung ketika lulus kuliah dia jadi pengacara. Jadi ingin jadi pengacara. Cuman setelah diskusi dengan Om sarankan kalau jadi pengacara itu butuh modal banyak. Butuh biaya, sementara ya kalau lihat latar belakang orang tua kan petani cengkeh dan kopra kelapa. Makanya akhirnya niat itu diurungkan pengacaranya, lalu pindahlah ke tadi, kerja kantor saja kalau gitu. Jadi motivasinya itu. Terus sampai di IAIN kan kalau ngantor berarti kalau IAIN nanti jadi guru. Betul, jadi guru atau di kantor. Kenapa sampai tersesat di IAIN itu? Jadi saat itu ketika sudah mau lulus kuliah, ada teman lulus SMA, ada teman yang sama-sama satu kampung juga di Tumpas, dia kuliah di IAIN. Teman di remaja masjid.
Iya, teman-teman di remaja Malaysia termasuk dekat juga dengan dia. Makanya kemarin setelah dekat-dekat mau lulus itu, dia tawarkan, ya antum mau kuliah di mana? Tuh. Ini masih bingung kuliah di mana? Tuh. Mau kuliah gitu ya? Mau kuliah, niatnya memang mau kuliah. Mau. Iya, kuliah di mana masih bingung. Kemudian dia tawarkan di IAIN Jo, dulu masih Stain Manado. 2012 saya lulus masih Stain Manado. Dia bilang di Stain itu ada jurusan baru. Jadi jurusan baru yang buka tahun 2012. Jurusan Usuluddin, program studinya ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena dia jurusan baru, dari pihak jurusan itu menawarkan beasiswa. Jadi gara-gara itu, ini peluang. Tapi waktu tidak ada biaya. Usuluddin apa? So tahu ada beasiswa enggak? So tahu, so disampaikan. Enggak, dari teman yang sampaikan karena dia ambil jurusan itu. Jadi dia angkatan pertama masuk 2012, bukan 2011. Saya masuknya 2012 kebetulan. Ketika 2012 itu memang dari pihak jurusan ini sangat gencar mempromosikan jurusan baru itu. Karena memang untuk mencari banyak mahasiswa ya. Karena mungkin ya jurusan baru kan belum terlalu dikenal. Yang terkenal di Stain dulu itu adalah tarbiyah, PAE sama syariahnya. Usuluddin ini apa tuh? Tapi kemudian ditakut-takuti juga tuh. Kalau masuk situ harus bisa baca kitab gundul. Ini horor. Karena Usuluddin ini horor tuh. Waktu SMA ambil jurusan IPA tuh. Jurusan IPA. SMA jurusan IPA terus masuk ke Usuluddin harus bisa baca kitab. Ini diiming-imingi beasiswa tapi dikasih horor. Bisa baca kitab dari mana? Anda pernah belajar bahasa Arab di SMA? Iya, cuman dikasih motivasi, nanti dibimbing. Dosennya akan membantu untuk bisa baca kitab. Jadi sebenarnya masuk di Stain itu dulu motivasinya karena beasiswa itu. Bukan karena jurusannya gagal. Bukan karena nanti lulus dari Stain ambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu akan jadi ustadz dan seterusnya. Bukan itu pikirannya. Yang penting kuliah. Iya. Yang penting kuliah karena memang dari awal ketika SMA sudah tanamkan saya tidak mau memberikan beban pada orang tua. Jadi dengan adanya beasiswa ini iya betul gitu. Kak Samsul ini dari Taliabu sampai di Manado, jauh dari keluarga, komunikasi juga sulit. Pasti kan dalam kehidupan dulu ya ada senang, ada sedih dan lain sebagainya. Apa nih Kak suka duka jauh dari keluarga Taliabu? Iya, tentang suka duka tentunya sebagai anak yang merantau rindu akan kampung halaman dan orang tua pasti ada. Apalagi di momen-momen ketika lebaran. Karena biasanya kan lebaran itu di sana suka kumpul keluarga dan di kampung itu papa itu termasuk orang yang dituakan. Jadi misalnya kalau lebaran pasti orang-orang saudara-saudara itu pasti datang ke rumah tuh. Salaman, jabat tangan dengan papa karena memang termasuk yang dituakan juga. Anak pertama juga dalam keluarga. Makanya kalau lebaran ya kebiasaannya itu saudara-saudara datang ke rumah dan suasana itu ramai. Sementara kalau di Manado tidak dapat suasana lebaran dengan tidak sama. Iya. Lebaran atau hari-hari lain sama, tidak ada istimewanya seperti di kampung. Suasana lebarannya dapat. Iya, makanya ketika takbiran itu ya kadang-kadang sedih tuh. Biasanya di kampung dengan orang tua, ini ketika di rantau ya di kampung katanya ini apa jaringan komunikasinya masih susah. Jaringan komunikasi dulu di kampung itu belum ada waktu awal-awal SMA kuliah itu belum ada. Pakai surat atau pakai surat biasa pakai surat atau misalnya kalau ada kapal dari kampung yang antar barang ke Bitung
misalnya ada kiriman biasanya dititip, titipnya di situ, nanti sampai di Bitung baru dihubungi saya, nanti ada kiriman dari orang tua, nanti minta tolong ke Bitung ambil. Cuma secara langsung Komunikasi langsung enggak, biasanya cuma perantara kayak. Iya. Sukanya apa? Sukanya ya hidup di kota. Biasanya kalau pulang kampung ngerasa bangga tuh, dari kota. Dari Manado. Biasanya itu. Jadi punya kebanggaan juga ketika hidup, walaupun hidup di kota ya kadang-kadang tidak seindah yang dibayangkan orang desa tuh. Oh, orang kota hidupnya pasti bahagia, senang. Ya enggak juga ternyata. Apalagi misalnya dalam keterbatasan ekonomi ya harus tadi bisa mandiri dan mengelola uang dengan ya jangan sampai berlebihan juga gitu. Nah, Kak Samsul kuliah S1 Usuluddin, jauh dari orang tua, kemudian juga ya banyak kurang. Gimana cara menyelesaikan kuliah Kak, dalam keadaan banyak keterbatasan? Dulu waktu kuliah kan ketika masuk awal di kampus langsung ditawari gabung LDK, lembaga dakwah kampus. Nah, ketemu dengan Kak Dias itu. Saat itu jadi pembina tuh. Jadi ustadz di LDK tuh. Jadi setiap pekan biasanya ketemu. Suka dukanya ketika kuliah ya untuk tadi motivasinya sebenarnya orang tua tuh. Orang tua sudah di kampung bekerja, itu semua untuk anaknya, dan pesan papa itu dulu nanti walaupun papa itu cuman ndak lulus SD tuh. Papa ndak lulus SD, mama cuman lulusan SD. Nah, iya. Makanya motivasi papa itu biar papa yang nyenda sekolah, mau ini mesti sekolah. Anak-anak mesti sekolah. Jadi motivasi itu kemudian sampai sekarang masih tertanam. Kalau ya ternyata orang tua bekerja itu ya demi anaknya, biar anaknya bisa sekolah, bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, biar orang tua ndak bisa baca tulis menghitung, yang penting anak-anaknya bisa meraih itu. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasinya juga dari kakak. Jadi iya, yang di Buton, yang waktu sekolahnya di Buton, cuman kuliahnya dulu di Ternate dan Higher. Jadi motivasi dari kakak ya, yang sekolah itu yang sampai lulus kuliah cuman 3 orang. Jadi kakak 2 yang sekarang tiga sekarang itu ndak lulus kuliah, cuman sampai jenjang SMP kalau ndak salah. Nah, karena kakak sampai lulus kuliah itu juga masuk motivasi saya, kakak bisa sampai lulus, saya harus bisa juga tuh. Walaupun sebenarnya ketika kuliah kemarin sempat mengalami masa-masa down di semester 5, dan ini juga kebanyakan dirasakan oleh mahasiswa tuh, mulai malas masuk kampus, apalagi sibuk aktif di organisasi tuh. Iya, padahal tinggalnya dulu di asrama dalam kampus. Jadi walaupun sudah tinggal dalam kampus, ke kampus tinggal jalan, tapi masa-masa itu kemudian sempat dialami. Tapi ya tadi motivasinya kembali kepada tadi itu, ketika mengingat pesan itu orang tua, saya harus bangkit, harus semangat untuk menyelesaikan studi walaupun lulusnya agak telat. Karena apa dengan beasiswa itu dari awal kuliah sampai selesai kuliah beasiswa? Dari awal sampai selesai beasiswa. Cuman karena kemarin beasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu cuman sampai semester 3 kalau nggak salah. Semester 3. Semester selanjutnya itu ada pindah ke beasiswa lain. Iya, beasiswa bidik misi. Nah, karena memang secara nominal agak besar banyak untuk yang bidik misi, makanya tinggalkan beasiswa jurusan. Dan cuman beasiswa bidik misi hanya dibiayai sampai semester 8. Iya, jadi kalau misalnya telat selesai ya semester 9 dan seterusnya sudah tanggung sendiri. Makanya kemarin dapat beasiswa bidik misinya cuma sampai semester 8.
Di luar ini apa kebutuhan kuliah lain itu dari beasiswa cukup kan? Maksudnya Dari beasiswa alhamdulillah cukup tuh, cukup ya. Karena ada memang orang tuh, pada ini apa karena ya dengan beasiswa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau misalnya untuk keinginan ya pasti tidak cukup. Karena keinginan kan banyak ya. Tapi kalau yang dibutuhkan sebenarnya ya pas-pasan. Malah melebihi dari kebutuhan beasiswa itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersaudara dimanapun berada, alhamdulillah berbahagia sekali malam hari ini kita bisa santai bercerita tentang banyak hal, dan harapannya dari obrolan ini ada ilmu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil petik. Beasiswa tadi kita sudah dengarkan, kalau kebutuhan insya Allah cukup. Yang nggak akan cukup itu adalah keinginan, karena keinginan itu banyak dan kemampuan kita terbatas. Nah, kita lanjutkan nih, Kak Samsul nih selesai lulus, kemudian apa nih yang terjadi habis lulus? Gimana Kak? Jadi setelah lulus di 2018 itu ada penerimaan CPNS. Nah di situ kemudian coba ikut, walaupun sebenarnya tidak obsesi harus lulus dan diterima, minimal dapat pengalaman. Kalau tes CPNS ini yang didapat. Jadi setelah itu coba ikut penerimaan yang formasi dari Kementerian Agama. Saat itu yang ada untuk jurusan saya formasi untuk guru Al-Quran Hadis. Guru Al-Quran Hadis, salah satu yang diterima selain dari lulusan PAI adalah lulusan dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan itu jurusan saya, dan kemudian coba ikut. Dan ketika mengikuti proses seleksi itu memang agak ketat itu. Karena memang berbasis online dan itu langsung dari BKN. BKN yang kemudian menyeleksi itu. Dan ketika itu formasi yang diterima di untuk guru Al-Quran Hadis itu hanya 5 orang. Sementara yang kebutuhannya 5, yang mendaftar 56 orang. Saya ingat 10 satu bangku. Iya, 10 orang. Dan saat itu ketika mengikuti seleksi awal, alhamdulillah tidak lulus passing grade. Tidak lulus. Karena memang standarnya kemarin yang akan diterima itu adalah lulus passing grade. Dan kebanyakan itu tidak lulus. Makanya kemudian dirubahlah regulasi itu, yang harusnya yang diterima adalah lulus passing grade, maka kemudian diambil opsi kedua itu perankingan. Iya. Rankingan yang 56 pendaftar diambil ranking 15. Dan saya alhamdulillah ada di 15 itu. Tapi harus siapa yang dapat 5 ini? Iya, karena memang formasi yang diterima 5 orang, sementara rankingan itu 15 orang lagi yang kemudian akan berjuang sampai kemudian diseleksi untuk sampai ke tahap 5 orang itu. Dan alhamdulillah setelah ikut seleksi selanjutnya dari 15 orang itu di ranking lagi untuk mengambil 1 sampai 5. Dan saat itu saya berada pada peringkat ketiga. Peringkat ketiga dan masuk di kuota 5 orang itu yang diterima. Dan titiknya aman tuh 3. Kalau yang tipis tuh titik 5. Ini was-was. Bisa ada yang cungkil-cungkil. Jadi posisi ketiga alhamdulillah aman. Apa ini Kak? Apa namanya? Kiatnya apa tuh? Maksudnya kalau dibilang saingannya bodoh kan pasti nggak bodoh. Iya betul. Pasti pintar semua. Apa sih kira-kira yang kok bisa saya yang terpilih ya? Padahal dilihat dari yang lain juga mungkin kemampuannya juga. Iya. Kalau saat itu ada 2 tuh. Pertama ikhtiar maksimal. Belajar terus, latihan soal terus di internet. Yang kedua tawakal. Karena memang perintah agama itu ya, setelah ikhtiar maksimal pasrahkan pada Allah. Apapun hasilnya asalkan memang ikhtiarnya sudah maksimal, maka insya Allah sering dikatakan kan usaha tidak akan mengkhianati hasil.
hasilnya A, tergantung usahanya. Kalau misalnya maksimal pasti akan memenuhi. Dan alhamdulillah dua hal itu. Jadi selain belajar, tentunya doa juga, perbanyak doa. Iya, betul. Jadi dua hal itu kemudian yang coba dilaksanakan, dilakukan, dan alhamdulillah masuk pada formasi yang diterima 5 orang. Jadi ya, usaha dan tawakal. Ini buat teman-teman remaja, pemuda. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, yang perlu diingat itu adalah kemampuan kita itu terbatas. Terbatas, betul. Nanti dia akan ada masanya menghantam dinding yang tebal yang tidak bisa dilewati. Tapi kalau ditambahkan, disempurnakan dengan tawakal, pendekatan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah, insya Allah antara keinginan dengan takdir Allah karena berkesesuaian, maka apa yang diinginkan itu tercapai. Betul. Terakhir nih, Kak Samsul, motivasi buat teman-teman yang mungkin sekolah SMA, kuliah, remaja masjid dan yang lain yang menyimak obrolan kita nih apa? Untuk teman-teman remaja khususnya dan siapapun yang mendengar podcast ini, motivasinya untuk merubah hidup kita atau diri kita, jangan pernah tinggalkan yang namanya pendidikan. Ya, karena pendidikan ini memang sangat penting sekali, dan kedepannya memang yang dibutuhkan di negeri kita ini adalah orang-orang yang terdidik. Orang-orang yang terdidik, makanya yang sekarang lagi berjuang, apakah itu di bangku SMP, SMA, bahkan yang harus tertatih-tatih untuk menyelesaikan studi akhir di perkuliahan, tetap semangat, optimis bahwa masa-masa sulit itu pasti ada. Tinggal apakah di masa sulit itu kita akan berhenti di situ atau coba untuk bangkit, bangun, dan kemudian meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Dan harapannya adalah selain tadi meraih cita-cita yang diinginkan, kemudian jangan pernah melupakan pengabdian kita pada Allah tuh. Karena memang kita diciptakan ya tadi tidak lain untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikanlah setiap apa yang hari ini sudah kita mulai, kita rintis, itu bermuara pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa banyak belajar dari perjalanan seorang Kak Samsul dari Taliabu jauh, orang tua ke Manado, dan apa yang telah dirasakan selama jauh dari keluarga. Mungkin hari ini sudah dinikmati perjuangan yang dulu dilakukannya. Masih ada cerita yang lain, cerita menemukan pasangan hidup, kemudian cerita tentang bagaimana bisa keluar dari kesulitan hidup, dan juga ada beberapa hal lagi yang mungkin nanti kita akan bertemu lagi untuk bisa bercerita santai seperti ini. Insyaallah. Baik jamaah, bersaudara dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel Masjid Ashabul Kahfi Manado, kemudian follow media sosialnya, dan ini penting untuk pengembangan dan kemajuan, terutama satu buat anak-anak kita remaja masjid, yang kedua untuk koreksi, evaluasi, mengurus apa yang harus diperbaiki, komen apa yang harus diperbaiki, nanti insya Allah kita akan perbaiki sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Pada Kak Samsul ucapkan terima kasih. Sama-sama. Insya Allah nanti siap ulang di Cerita Santai. Cerita Santai, sukses selalu buat Kak Samsul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Santai di Masjid Ashabul Kahfi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.